Kalau dia ditangkap, saya hitung apa tuh, apa namanya, si itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, tuh Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan, siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Kalau seperti ini kan bukan salah bunda mengandung ya. Pantas saja semua kalangan bisa membenci PDI Perjuangan ya, karena ini nih kelakuan dari ketua umumnya guys ya. Banyak orang yang berpesan, banyak orang yang mengkritik kalau PDI Perjuangan itu sebenarnya partai bagus, cuman ya Megawati nggak mau diganti ya jadi ketua umum. Kalau mau diganti pasti turunannya ya, itulah menjadi masalah besar di partai ini. Jadi Harun Masiku kan ini mau diperiksa, Hasto juga mau diperiksa sebagai saksi. Kalau dua orang ini saja ketangkep, nah bakalan betul-betul tamat sudah PDI Perjuangan. Ya siapa yang nggak muak ya. Jadi apapun alasannya pemerintah mau mengkorek-korek kasus korupsi yang terjadi di badan ataupun di tubuh kubu PDI Perjuangan ini, Megawati selalu ingin membela. Ini kan Ibu Megawati ini seperti ingin melindungi koruptor ya. Ini kan namanya apa namanya, melindungi koruptor itu hukumannya gimana ya, berat kayaknya guys. KPK temuin mobil Harun Masiku buron korupsi dari PDIP. Guys, katanya KPK baru nemuin mobil Harun Masiku yang diparkir sampai 2 tahun. Tapi emang percaya guys kalau mobilnya baru ditemuin setelah 2 tahun? Karena banyak yang ragu nih, masa KPK nggak bisa ngejar? Buat yang belum tahu nih, Harun Masiku jadi buron karena nyuap KPU 600 juta waktu pilihan DPR. Terus dia kabur dan sampai sekarang nggak tahu di mana. Kabar terbaru, KPK minta Sekjen PDIP, Hasto, untuk kasih penjelasan tentang Harun Masiku ini. Menurut kalian, Harun Masiku ini kabur atau disembunyiin guys? Ya jadi saya setelah ditanya kemarin rekan-rekan pasca konferensi pers kinerja Dewan Pengawas, saya mencoba melihat pidato beliau yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua ya. Saya pikir tidak ada ancaman di situ ya, bahwa beliau saya yakini merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum ya. Sangat tidak masuk akal bagi saya, makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu. Jadi saya mengajak rekan-rekan, bukan yang di sini ya, yang di luar, yang saya kenal dan yang di sini tentunya saya paham sekali bahwa rekan-rekan akan memberikan judul dan narasi yang bijak untuk persatuan bangsa ini ke depan. Ini Harun Masiku, buronan KPK sejak 17 Januari 2020. Kabar terbaru, Harun dikabarkan berada di Kamboja dan sudah berganti kewarganegaraan. Tapi, sampai sekarang Polri belum terima informasi dari Interpol Kamboja terkait Harun. Sebelum kabar ini, Harun juga pernah dikabarkan jadi marbot masjid di Malaysia. Bahkan ada dugaan dia dibunuh tapi belum ada konfirmasi kebenarannya. Tahun 2009, Harun Masiku jadi tim sukses SBY. Tahun 2014, Harun Masiku nyalek dari Partai Demokrat. Tahun 2019, dia pindah ke PDIP dan nyalek lagi, tapi
nggak lolos. Walaupun nggak lolos, tapi dia diusulin PDIP untuk jadi pengganti Nazaruddin Kimas, caleg PDIP yang meninggal sebelum pencoblosan tapi lolos ke parlemen. Sebelumnya, kewenangan untuk pilih pengganti caleg yang meninggal itu ada di KPU, tapi PDIP gugat aturan itu ke MA supaya kewenangannya ada di partai. Dan gugatannya dikabulin, jadinya PDIP bisa pilih Harun sebagai caleg pengganti. Tapi tahun 2020, Harun jadi tersangka KPK dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun diduga kasih uang senilai 600 juta rupiah sebagai ongkos untuk memproses Harun jadi pengganti caleg Nazaruddin Kimas yang meninggal dunia. Harun Masiku jadi buronan KPK dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini dia belum ketangkap. Dia sampai masuk ke daftar buronan dunia dan ada di daftar Red Notice Polisi Internasional atau Interpol. Harun Masiku ini licin banget. Ada indikasi bahwa upaya untuk menangkapnya dipersulit. Pada 2021 misalnya, salah satu penyelidik KPK pernah bilang begini. Sekarang beliaunya ada di sini, udah masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah keburu keluar SK 652. Suruh menyerahkan. Jadi kalau SK-nya dicabut bisa langsung ditangkap ya? Saya tangkap. Kalau kata Indonesia Corruption Watch, KPK nggak akan tangkap Harun menjelang tahun politik karena bakal ada elit partai politik besar yang terseret kasus ini. Waduh, bener nggak ya? Udah 3 tahun Harun Masiku kabur jadi buronan. Kira-kira Harun kabur kemana ya? Kader PDIP Kacau Harun memang. Masiku sebagai tersangka penyuap komisioner KPU masih berstatus buronan sejak tahun 2019. Saat itu kader PDIP Harun Masiku menjabat sebagai bendahara umum pemilu. Ia sangat mengetahui semua informasi keuangan PDIP seperti setoran uang dari para anggota legislatif yang dilantik Partai Banteng maupun kasus suap menyuap lainnya. Pada 28 Desember 2023, Ketua KPK Nawawi Pomolamho menegaskan pencarian DPO KPK termasuk Harun Masiku sebagai prioritas. KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus suap PAW anggota DPR RI dengan tersangka Harun Masiku. Dimintai hadir oleh penyidik terkait dengan Harun Masiku. Gitu. Itu membawa apa Pak? Itu berkas apa Pak? Bawa dokumen lah. PAW itu. Kira-kira apa yang mau disampaikan nanti Pak ke penyidik? Ya kita semua berharap Harun Masiku segera ditangkap ya. Termasuk saya juga. Tidak menutup kemungkinan berkembangnya tersangka baru, termasuk Hasto Kristianto. Perasaan Harun Masiku udah buron dari 2020, tapi kok aku baru-baru ini dengar kasusnya diangkat lagi? Bener gak sih? Betul, karena di tanggal 10 Juni 2024 lalu, penyidik KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi di KPK. Kok Hasto diperiksa? Apa hubungannya Hasto sama Harun Masiku? Jadi di tahun 2020, penyidik KPK Rosa Purbobekti memburu Harun dan Hasto yang ditengarai terlibat kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan. Terus? Nah, waktu itu penyidik KPK yakin kalau duit 400 juta rupiah dari 850 juta rupiah yang diserahkan kepada Wahyu berasal dari Harun dan Hasto. Mantan penyidik KPK juga bilang kalau udah mengantongi bukti keterlibatan Hasto. Jadi itu hubungannya. Terus perkembangan sekarang gimana? Jangan bilang kalau Hasto tahu Harun Masiku di mana. Itu yang lagi diselidiki. Pas pemeriksaan di tanggal 10 Juni itu sempat ada bersih tegang karena HP dan buku catatan Hasto disita. Kenapa disita? Karena Rosa yakin kalau di HP Hasto itu ada petunjuk soal Harun. Dari HP yang disita juga, penyidik KPK agaknya udah ngantongin percakapan antara ajudan Hasto, Kusnadi, dan Hasto soal Harun Masiku. Oke. Hastonya bilang apa soal Harun? Kepada Tempo di tanggal 20 Juni 2024, Hasto membantah kalau disebut tahu posisi Harun. Hasto mengklaim kalau penyidik salah nangkep maksud pembicaraan orang di dekatnya. Jadi runyam ya. Tapi sebenarnya keberadaan Harun ini diketahui nggak sih? Masa selama 4 tahun buron gak ada yang tahu jejaknya? Ada, di Januari tahun 2020 itu Harun pergi ke Singapura dan sempat balik ke Indonesia di tanggal 7 Januari 2020. Kedatangannya juga terekam CCTV. Nah itu terus gak ditangkap? Kan kerekam CCTV. Nah jejak Harun sempat terpantau sama tim penindakan KPK di tanggal 8 Januari 2020. Harun kelihatan merapat ke SPBU di daerah Cikini buat ketemu sama Nur Hasan, penjaga kantor Hasto Kristianto. Jadi sampai sekarang gak ada kabarnya nih Harun. Iya gak ada. Sejak saat itu Harun terus sembunyi. Sempat ada yang bilang dia di Kamboja, tapi nggak jarang juga yang bilang Harun masih di Indonesia. Oh gitu, udah 4 tahun masih nggak ketemu tuh Harun yang jago sembunyi atau yang nyari nggak serius ya? Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Dan saya juga memang melihat ya, untuk akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku.
Harun Masiku tuh siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Makanya kalau saya mau ngomong sama Hasto sekali lagi, gua mau bilang sama lu, yang salah dulu. Lu yang lu tahu tak? Nggak tahu. Lu cek sama juga kakek lu gitu loh. Ya, lu punya salah. Lu yang gede-gedekan si ibu jadi begitu, supaya lu tuh bisa kuasa. Nggak betul. Jadi makanya itu sebenarnya salah lu juga. Jangan lu bilang ibu aja yang salah. Lu yang tukang gosok-gosok. Kan gitu. Emang Hasto tukang gosok-gosok, Mbak? Dan siapa lagi kan udah? Yang tiap hari sama ibu sama siapa? Kan si Hasto. Dia sekjen. Apa aja didengar oleh ibu. Disuruh Hasto. Kan begitu. Oh gitu. Ibu kan punya banyak source of information, Pak. Tapi dia ada dengar yang lain. Intelijen kan juga. Alah, itu jangan intelijen. Mau apa? Tapi kau Hasto. Enggak, ini enggak di. Ya, Tapi Hasto sekarang. Sensor dari dulu. Ya. Hasto ditahan, Megawati pasang badan. Anak-anak jenderal yang belum follow aku di guys, di follow dulu ya guys. Mantap guys. Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa akan turun tangan bila sekjennya Hasto ditangkap di kasus Harun Masiku. Maksudnya kayak mana? Mau melindungi koruptor gitu maksudnya? Biarkan proses hukum saja yang berjalan. Ini takut sama takut ya. Kalau memang dia tidak bersalah, gak usah takut. Hadapi saja proses hukumnya. Gak usah pakai turun tangan segala. Turun tangan mau ngapain gitu loh. Aku heran guys. Ya, gak usahlah pasang-pasang badan. Kalau yang namanya korupsi di Indonesia harus diberantas. Jangan malah dilindungi. Ini yang salah. Ini yang salah. Anak-anak jenderal, kawal terus pemerintahan Pak Prabowo untuk melenyapkan korupsi di Indonesia. Bum, 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 meledak bom. 8 miliar udah ada yang ini belum? Sayembara, Bang. Yang mana? Sayembara 8 miliar kasus Harun Masiku. Ya, kan begini. Kan sudah disampaikan oleh KPK, itu oke kan? Betul kan? Kamu udah lihat. Jadi silakan dilaporkan kepada penegak hukum ya. Kan kita warga negara yang baik. Masa ada kasus besar kayak begitu? Ini negara besar ya. Partisipasi publiknya tinggi ya. Masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Ya, dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif kok. Dari KPK positif kok. Jadi partisipasi publik ya. Saya sebagai warga tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Ya, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya, saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang gitu, dicari kemana-mana. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata, telinga baik-baik. Ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Luar biasa, negara ini harus menang. Ya, kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar ya dari uang pribadi saya, dan saya ingin negara menang terhadap koruptor yang namanya Harun Masiku.